Dr. Gamal batal diusung PKS lawan Kaesang. Menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi sampai harus satu keluarga jadi semua begitu. Betul, dan begini. Kan sebetulnya pemilu kita ini kan kita harus jujur tidak betul-betul terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan ya, anak-anak bangsa kita mengalami berbagai permasalahan besar ya. Salah satunya adalah pembelahan, perpecahan. Indonesia is not just simply country. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara. It is a great, bold, and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani, dan benar. Semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngeliatnya dari luar, ya, dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga, ya, itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai. Mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari Mbak Asfi. Ya, dan mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang bisa maju? Itu kan ada itu real politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mereka memilih republik dengan sederhana karena kita nggak mau jadi monarki. Monarki kenapa? Oleh karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini, pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini, hari ini dan hari-hari mendatang adalah mereka pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyebut figur putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep sebagai pribadi yang kreatif dan eksperimental. Wakil Ketua Dewan Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie Luisa usai bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo Jumat mengatakan Kaesang juga merupakan anak muda yang berani mencoba hal baru dan berani membuat terobosan. Oleh karena itu menurut dia bukan tidak mungkin adik Gibran Rakabuming Raka tersebut juga akan menjadi seorang kepala daerah. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS batal mengusung Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Dr. Gamal Albin Said untuk maju sebagai bakal calon wali kota Depok, Jawa Barat. Sebelumnya Gamal disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjadi rival Kaesang Pangarep yang digadang-gadang Partai Solidaritas Indonesia untuk jadi orang nomor 1 di kota Depok. Batalnya PKS mengusung Dr. Gamal sebagai bakal calon wali kota Depok berdasarkan hasil penjaringan di internet PKS Kota Depok. Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Depok, Hermanto, mengatakan sebelumnya ada 3 nama yang paling direkomendasikan oleh kader PKS. 3 nama itu Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok, Dr. Gamal Albin Said, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, dan Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Namun usai penjaringan, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Kota Depok menyatakan kalau Imam Budi Hartono atau IBH yang keluar sebagai kandidat kuat bakal calon wali kota Depok 2024. Keputusan tersebut sampai dikomentari oleh relawan Ganjar Pranowo Husnul Khotimah. Ia menyindir PKS dengan sebutan takut dengan Kaesang hingga batal mengusung Dr. Gamal Albin Said. Lagian PKS nggak berani calonkan orang itu, mereka lebih memilih wakil wali kota Depok saat ini. Awalnya meremehkan, PKS sekarang malah ketakutan, ujar Husnul. Lalu seperti apa sebenarnya sosok Dr. Gamal Albin Said yang batal diusung PKS untuk jadi bakal calon wali kota Depok? Berikut ulasannya. Rekam jejak Gamal Albin Said. Nama Gamal Albin Said muncul seiring dengan mencuatnya kabar Kaesang Pangarep akan maju dalam Pilwalkot Depok 2024 mendatang. Sosok Gamal dinilai bisa mengimbangi popularitas Kaesang karena sama-sama dianggap representasi kelompok anak muda. Gamal merupakan kelahiran Malang 8 September 1989. Ia merupakan termasuk generasi muda di Partai Keadilan Sejahtera. Ia merupakan seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Selain berprofesi sebagai dokter, Gamal juga dikenal sebagai inovator di bidang kesehatan, serta CEO dari Indonesia Medica. Salah satu inovasi kesehatan yang dibuat oleh Gamal adalah program berobat di klinik asuransi sampah. Program itu ia rintis dengan tujuan agar masyarakat miskin dapat menjangkau fasilitas kesehatan dengan lebih mudah.
terjun ke politik. Dunia politik sudah dijajal oleh Gamal pada Pilpres 2019 lalu. Ketika itu ia ditunjuk menjadi juru bicara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang maju sebagai capres dan cawapres. Gamal mulai mantap bergabung dengan PKS pada 29 November 2020. Di partai berbasiskan Islam itu, ia langsung menduduki jabatan Ketua DPP PKS bidang kepemudaan. Sebetulnya kan kalau kita lihat kekuasaan itu didapatkan dari suara rakyat ya. Artinya kalau kita bicara Jokowi akan melanggengkan kekuasaan ya kan, kalau katakanlah Mas Kaisang gitu di Depok kemudian masyarakat Depok nggak mau kan nggak akan bisa juga. Artinya yang dilakukan PSI saat ini hanya memfasilitasi agar Mas Kaisang bisa menjadi salah satu calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Kemudian PSI mencalonkan Mas Kaisang, ini sebetulnya merupakan aspirasi dari teman-teman di PSI Kota Depok sebetulnya. Jadi mereka menerima aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka kayak dititipin nih, kalau bisa Mas Kaisang dong maju jadi jadi wali kota di Depok, karena Depok butuh perubahan setelah 20 tahun tidak berubah kira-kira. Oke, Depok butuh perubahan, Mas Iqbal, setelah 20 tahun nggak berubah, dan bisakah dirubah Kaisang? Respon Anda? Ya, saya kira itu adalah statement keputusasaan PSI terhadap Depok. Kenapa gitu? Karena dia nggak mampu mencalonkan kadernya sendiri. Sehingga dia mencari jalan gimana caranya instan bisa menang, kira-kira begitu. Karena saya sendiri juga tinggal di Depok, punya rumah di Depok, nyaman sekali, bagus, nggak ada masalah. Dan itu membuat kita semua berpikir ulang, apa indikatornya tidak ada perubahan itu. Oke. Bang Panda Nababan aja udah bilang, kayak Solo dan Medan nggak ada prestasi juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini seolah-olah buruk muka cermin dibelah. Padahal kita nggak bisa nyari suara, kita nggak bisa mendapatkan hati masyarakat Depok. Tapi justru yang disalahkan adalah Buat apa gerah? Artinya gini, ini kan adalah hak dari Kaisang sendiri, aspirasi politik dia. Pertama, dalam rekrutmen politik, tentunya Kaisang ataupun Mas Gibran ataupun juga Bang Bobi melihat figur dari ayahnya. Seperti saya juga melihat figur ayah saya. Itu kan keinginan untuk tampil di politik, melayani masyarakat, itu kan muncul dari situ. Kan nggak salah. Kemudian berproses, dipilih oleh rakyat, itu udah paling benar. Derajat tertinggi dalam demokrasi itu adalah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Jadi kalau political appointee sebagai menteri itu ditunjuk. Membantah ya pernyataan Mas Iqbal gitu, karena Depok hari ini nggak baik-baik aja. Yang jelas kalau Mas Iqbal datang ke pasar-pasar itu isinya sampah Mas hari ini. sama kayak di Medan, apa bedanya? Ya, artinya ada masalah. Sama kayak di Jakarta juga. Ada yang namanya pasar ya ada sampah. Kemudian juga bahwa Depok 3 tahun berturut-turut menjadi kota yang paling termasuk kota yang paling intoleran di Indonesia. Itu kan versi siapa? Versi siapa dulu? Setara Institut, Mbak. Ya, Setara Institut kan bukan lembaga resmi, dia kan LSM. Masa LSM bisa menjadikan sebuah indikator sebuah kota itu bermasalah, kan aneh. Adalah intinya kalau tadi dinyatakan bahwa ini cara instannya PSI, sebetulnya nggak juga. Karena PSI selama ini memang selalu mendorong anak-anak muda untuk maju ke politik. Ya harusnya kenapa nggak giring aja sekalian ya kan? Atau Grace ya kan? Tidak harus menjadi seorang anggota DPR seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah jadi anggota DPR, tapi Pak Jokowi adalah pengurus partai. Beliau jadi wali kota, beliau jadi gubernur. Tapi kalau Pak Ganjar kan jadi anggota DPR dulu, baru jadi gubernur, lalu calon presiden. Prosesnya itu macam-macam. Tapi dipastikan di PD Perjuangan prosesnya itu ada. Seperti saya setelah menjadi wartawan, saya sekolah kader dulu. Saya kerja dulu. Ya, kerja di mana-mana di partai, ada acara ini, acara itu dan lain sebagainya, baru kemudian mencalekkan diri. Dan hal itu dilakukan juga meskipun mereka adalah anak presiden atau mantu presiden.